Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Sofura Hanifah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM saya 188233537. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari materi dari pelajaran dasar-dasar pendidikan yang diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, Ibu Yanti Rusmiati MPD. Nah, hari ini judul presentasi yang saya akan presentasikan yaitu tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Jadi, untuk pendidikan pada dasarnya ditunjukkan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Hal ini berarti pendidikan nasional mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang baik yang dapat berguna dalam pembangunan di masa depan. Langkah pembangunan sendiri selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman dan pasti akan memunculkan tantangan baru. Sebagai konsekuensi logis pendidikan selalu dihadapkan pada masalah baru, masalah manusia dan pendidikan di Indonesia. Nah, sedangkan kualitas pendidikan di Indonesia dikatakan memperhatinkan, dibuktikan dengan data UNESCO di tahun 2000 tentang peringkat pengembangan manusia Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, penghasilan per kepala, bahwa pengembangan manusia Indonesia semakin menurun. Nah, dari yang saya tadi sampaikan, ini menggambarkan tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, itu menjelaskan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia secara umum. Ada apa aja? Yang pertama, masalah pemerataan kesempatan dan akses pendidikan. Jadi dalam melaksanakan fungsinya sebagai untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Nah, untuk yang kedua, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan tidak lepas dari masalah sistem manajemen pendidikan. Sistem yang tidak sesuai dengan potensi seorang peserta didik tentu akan menjadikan peserta didik tersebut gagal menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan, dan pada akhirnya pendidikan dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor tersebut yaitu yang pertama, tenaga pendidikan, mutu tenaga pengajar, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana atau prasarana pendidikan. Yang ketiga, masa efektivitas dan mutu pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan. Artinya, sejauh mana nih tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Sebagai komitmen terhadap mutu pendidikan, pemerintahan merancang sistem penjamin mutu pendidikan yaitu SPMP. Penjamin mutu adalah serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mutu tentang kinerja staf. Namun, hal tersebut tidak mengubah keadaan mutu pendidikan. Justru, pendidikan Indonesia semakin memperhatinkan. Nah, yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi ini terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Permasalahan khusus diantaranya yang pertama, rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa.
Yang kelima, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. 6. Mahalnya biaya pendidikan. Nah, penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Jadi, pendidikan efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting nih dalam peningkatan efisiensi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikannya saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Itulah permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan solusi dan upaya permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi yang pertama, adanya partisipasi dari semua pihak dalam hal ini, adanya komitmen dari semua pihak terkait. Yang pertama, adanya partisipasi dari semua pihak. Dalam hal ini adanya komitmen dari semua pihak terkait. Tenaga pendidik meningkatkan kualitas pengajarannya. Sekolah meningkatkan perannya sebagai ujung tombak penjaminan mutu pendidikan dan instansi terkait lainnya, menjalankan perannya sesuai wewenangnya masing-masing. Hal tersebut bukan sebuah pekerjaan yang mudah membalikan telapak tangan ya, tetapi membutuhkan kerja keras dan usaha. Karena tidak akan ada artinya ketika sistem sudah baik tetapi SDM yang tidak memiliki komitmen untuk mencapai mutu. Seperti itu. Yang kedua, solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan, yakni dengan melakukan pemerataan akses pendidikan hingga ke pelosok negeri, meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya untuk melengkapi semua peralatan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan guru sebagai tenaga kependidikan. Profesi guru harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar. Kemampuan guru dalam merencanakan. Yang keempat, menerapkan sistem pendidikan berbasis life skill dan pengembangan learn how to learn. Para peserta didik tidak hanya dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, tetapi juga dibekali dengan berbagai life skill dan nilai-nilai hidup dengan jiwa entrepreneur supaya mereka survive di zaman global ini. Sistem ini bukan hanya menjadi tanggung jawab staf pengajar agama, etika profesi, dan kewarganegaraan, tapi merupakan tanggung jawab semua staf pengajar, sehingga nilai akhir yang diberikan kepada siswa di dalamnya sudah mencangkup nilai dari beberapa dimensi life skill. Dengan demikian, staf pengajar dituntut untuk melakukan kajian-kajian terhadap materi pembelajaran yang akan diberikan kepada warga belajar yang ada relevansinya dengan aspek speak life skill dengan secara personal. Staf pengajar juga dituntut untuk mampu menjadi figur yang layak menjadi tauladan bagi anak didiknya. Pembelajaran yang dikembangkan adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan berkelanjutan dengan konsep learn how to learn yang mencangkup 4 dimensi, yaitu learn to know, learn to be, learn to do, and learn to live together. Nah, yang kedua, upaya pemecahan masalah pendidikan Indonesia secara konvensional nih, yaitu upaya pemecahan masalah dengan cara yang biasa dilakukan. Upaya ini ya pertama, penambahan jumlah
bangunan atau kelas lembaga pendidikan. Yang kedua, penambahan jumlah tenaga pendidikan. Yang ketiga, penambahan dan penggantian sejumlah sarana atau prasarana pendidikan. Yang selanjutnya, melaksanakan penataran. Kalau secara inovatif, artinya pemecahan masalah dengan cara baru yang dilakukan dengan pendayagunaan hasil kreativitas tertentu, terutama yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Upaya pemecahan masalah pendidikan secara inovatif, yang pertama yaitu sistem pembelajaran online. Yang kedua, pemanfaatan fasilitas multimedia. Selanjutnya oke. Ya, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan ada di saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.